Selamat datang kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Untuk topik kita yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang ethical issues in the global arena. Nah, dalam global arena kita bicara bahwa lingkungan bisnis saat ini sudah bukan lagi kita menghadapi ruang lingkup secara lokal atau secara nasional, tapi kita sudah bicara secara global. Dengan adanya globalisasi, banyak perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia maupun perusahaan Indonesia yang go internasional ke perusahaan asing, di mana tenaga kerja maupun karyawan juga rekan sekerja kita tidak hanya orang-orang dalam ruang lingkup nasional tetapi juga internasional ya. Karena terjadi banyak pekerja-pekerja asing atau kita sering sebutkan ekspatriat yang menjadi rekanan atau boleh dibilang workmates kita. Dalam lingkungan bisnis global yang kompleks, perusahaan-perusahaan dari berbagai ukuran menghadapi banyak masalah etika. Bisnis mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kode etik dan etika yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota organisasi ya. Nah sekarang masalahnya adalah setiap organisasi mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mereka punya culture yang berbeda-beda ya. Karena sifatnya multinasional. Nah, ada beberapa masalah etis yang mendasar seperti keanekaragaman di tempat kerja. Kalau kita lihat Indonesia secara nasional sendiri saja sudah banyak keanekaragaman ya, keanekaragaman suku, bangsa ya, bahasa daerah, budaya yang berbeda. Apalagi kalau kita bicara internasional ya. Setiap orang ya, dari berbagai multinasional mereka mempunyai keanekaragaman. Hal tersebut dapat berdampak pada masalah pengambilan keputusan. Karena biasanya dalam pengambilan keputusan juga orang berbasisnya kepada latar belakangnya dia. Gitu. Lagi kepada masalah kepatuhan dan tata kelola. Tata kelola dan kepatuhan terhadap aturan. Terkadang peraturan-peraturan yang ada mungkin tidak sesuai dengan latar belakang yang dibawa dari orang-orang tersebut. Ya, dari negaranya atau dari daerahnya masing-masing. Masalah perilaku dan hukum karyawan. Kondisi kerja karyawan ketika mereka dalam suatu unit yang sama, dalam suatu departemen atau divisi yang sama, tetapi mereka harus bekerja dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Kalau dari luar negeri, ekspatriat, bahkan nggak cuma budayanya, tetapi boleh dikatakan bahasa dan kebiasaannya pun berbeda. Jadi bagaimana mereka harus beradaptasi seperti itu. Hubungan antara pemasok dengan pelanggan. Bisa jadi pemasok kita adalah dari luar negeri atau pelanggan kita dari luar negeri ya. Kita impor bahan baku, ya, kita impor barang jadi dari luar dan pelanggan kita ya, barang jadi kita jual ke luar negeri. Berarti kita juga hubungan dengan pihak-pihak luar gitu. Dimana dalam berhubungan misalkan kita menawarkan barang, kita membeli barang, kita harus tahu juga etika yang berlaku dari lawan atau mitra bisnis kita karena bisa jadi aturan mainnya berbeda. Aturan etikanya yang di negara kita berbeda dengan di negara dia. Dan juga kasus-kasus seperti kasus korupsi, suap, dan gratifikasi ya, pemberian gratifikasi. Kita ambil contoh mengenai pemberantasan korupsi ya, terjadi di banyak negara di dunia. Demikian juga dengan kita di Indonesia. Contohnya dengan melakukan apa? Yang pertama ada reformasi politik ya. Termasuk pembiayaan partai politik dan pemilihan umum. Yang kedua ada reformasi ekonomi, mengatur pasar dan sektor keuangan, jadi ada reformasi ekonomi. Ya. Korupsi biasanya berhubungan dengan uang, ya. Dimana reformasi juga ekonomi juga direformasi supaya bidang keuangan jadi lebih baik. Pengendalian keuangan, korupsi termasuk dalam ruang lingkupnya fraud atau kecurangan. Fraud adalah resiko bawaan, resiko inherent yang akan selalu ada. Tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita menjadikan nol. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pengendalian. Contohnya seperti pengendalian anggaran, pembukuan, pelaporan, supaya jangan anggaran tersebut dikorupsi atau disalahgunakan. Pengawasan publik melalui media, parlemen, administrator, dan dewan lokal, ya, pendaftaran seperti itu. Jadi publik pun ikut mengawasi ya. Kalau ada dana apa nih? Dana dari pemerintah untuk pengembangan ya. Dana untuk masyarakat bagaimana diawasi supaya dana tersebut benar-benar tersalurkan kepada orang yang tepat.
akses gratis ke informasi dan data. Jadi masyarakat pun bisa membuka akses gratis ke informasi dan data. Mereka bisa tahu anggarannya berapa sih, penggunaannya untuk apa, tanggung jawabannya bagaimana. Menjaga hukum dan ketertiban, meningkatkan dan memperkuat sistem peradilan supaya orang takut melakukan korupsi, ya, orang takut berbuat kecurangan karena ada sanksinya tegas, sanksinya nggak pandang bulu misalkan. Reformasi kelembagaan, sistem perpajakan, bea cukai, administrasi publik secara umum, ya, yang dari hari ke hari akan terus, saya pikir sudah terus ada perbaikan, ya. Pelapor dan organisasi masyarakat sipil, misalkan dalam hal ini whistleblower, ya. Jadi kalau orang yang melihat tindak curangan bisa melaporkan tindak curangan tersebut kepada pihak yang berwajib. Oke, itu materi kita untuk topik yang ke-6 tentang ethical issue in the global arena. Terima kasih dan selamat belajar.